mensucikan harta haram yang diperoleh dengan cara yang haram. Harta tadi haram, dibawa pulang ke rumah, dibelikan ke beras. Beras tadi masuk rice cooker, berubah menjadi nasi. Nasinya disuapkan ke mulut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Nasi yang masuk ke mulut berubah menjadi darah, darah menggumpal menjadi daging, daging masuk ke dalam badan. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap darah daging yang ada di badan tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya neraka jahanam. 1, 2. Tadi berdoa subuh, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Doa tak dikabulkan Allah. Kenapa doa tak makbul? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Oh, kalau gitu tak usah dibelikan ke lontong nasi uduk. Belikan ke apa? Ke pakaian. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Kalau gitu sedekahkan ke anak yatim. Berikut ini kita saksikan santunan kepada anak yatim. Wah, kasih sapu kepala, kasih sapu kepala, kasih foto-foto, update status. Kasih. Wa anfiqu, bersedekahlah, wa anfiqu, berinfaklah, wa anfiqu, berzakatlah min thayyibat, yang baik-baik saja. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tak menerima kecuali yang halal-halal saja. 4. Duit tadi dikumpul, pergi ke Makkah, haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat haji mabrur. Kenapa? Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Bagaimana cara menghalalkan yang haram nih Pak Ustadz? Udah kandung dapat, mau dibuang mubazir. Antarkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Kembalikan uang umat kepada umat. Pak Ustadz, ini saya dapat nih 1 juta. Kalau saya balikkan ke negara tak akan balik. Negara tak mau terima, udah tanda tangan. Kemana? Balikkan uang umat kepada umat. Alhamdulillah Pak Ustadz, yang 1 juta kemarin udah saya balikkan. Kalau 10 juta, saya istiqoroh dulu Pak Ustadz. Mau 1 juta, mau 10 juta, jangan. Disuap ke mulut anak. Anak-anak kita tuh hijau, bersih, suci, tak bernoda, fitrah. Ketika masuk ke dalam mulutnya darah dari haram, masuk ke dalam jantung. Nih jantung sebelah kiri berdetak. Terasa dia berdetak. Kalau tak berdetak, mati dah. Menyemprot darah haram nih, naik ke otak. Naik dia ke otak, menyembur ke otak. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Otak pendosa, penipu, pembohong. Kenapa disebut penipu, pembohong nih otak? Karena darah dari jantung haram menyemprot ke otak. Dan otak itu yang berpikir. Nih, makanya kalau sudah terbentur otak, hilang. Kawan saya ada, dulu di Mesir, kata dia hafal Quran. Abang dulu mat di Mesir hafal Quran. Tapi pas naik sepeda motor jatuh, itu agak hilang-hilang sedikit. Saya bilang, bang, aku dulu punya radio, rusak. Terus gimana bisa betul? Ku jatuhkan sekali lagi, elok dia balik. Coba bang lagakan balik. Aku khawatir nanti ku jatuhkan, hilang pula Al-Fatihah nih, kata dia. Jangan sampai kita suapkan yang haram-haram. Begitulah caranya supaya kita bersih daripada yang haram. 2. Bagaimana mensucikan harta halal tapi diperoleh dari sumber yang haram. Modal tadi haram. Modal haram. Dikembangkannya bisnisnya halal. Maka modal haram itu pun tumbuh menjadi haram. Karena tak mungkin babi beranak kucing beranak itik. Haram pasti haram. 3. Naha Rasulullah SAW an thamanil kalbi. Nabi melarang hasil babi. Wa mahril baghi, hasil prostitusi. Apa satu lagi? Wa hulwanil kahin, hasil perdukunan. Karena perbuatan itu haram, hasilnya pun ikut menjadi haram. Jadi bagaimana nih Pak Ustadz? Balikkan uang umat kepada umat. Berat perjuangan saya. Itulah ujiannya. Ada orang diuji sakit, lulus.
Ada orang diuji kebakaran, lulus. Ada orang diuji kesehatan, ditembak mati, lulus. Tapi ketika diuji, maka ini berat ujiannya, maka selamatkanlah kita. Saya sudah menyampaikan ini. Ustadz apa memang tak pernah makan haram selama ini? Berusaha untuk menjauhi yang haram. Saya diundang ceramah ke bank konvensional, riba haram. Saya tak bisa datang, tolonglah Ustadz sampaikan. Iyalah, akhirnya saya datang, dikasihnya saya duit. Tentu hasil dari konvensional itu riba haram. Duitnya saya ambil, saya serahkan ke fakir miskin, ke anak yatim, ke masjid. Dikasihnya kuih kotak. Saya bawa pulang. Jam 5, jam 6, saya puasa sunat. Azan saya dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perut lapar, saya buka kuih tadi. Lemper, sedap pula ini. Tapi haram. Haram apa halal? Haram apa halal? Haram apa halal? Tutup balik, ini haram. Nanti ajalah kuserahkan di simpang lampu merah. Biasanya banyak anak fakir miskin. Begitu sampai di lampu merah, satu pun tak ada fakir miskin. Seolah-olah mereka tahu saya bawa kuih haram. Masuk pengajian, ini belum buka puasa lagi. Masuk pengajian, ceramah, dikasih air putih segelas, minum. Selesai itu tanya jawab. Dari maghrib ke isya tanya jawab. Dari maghrib ke isya pengajian, dari isya tanya jawab setengah jam, saya pun pulang. Lewat jalan Sudirman, masuk jalan Nangka, mau mampir seafood, kerang rebus. Begitu mau turun, nampak saya orang buta memegang kotak kuaci. Tak jadi saya buka puasa. Saya tanya dia, Bapak tinggal di mana? Dekat di sini. Ada yang jemput? Tak ada. Ayolah saya antar. Yalah. Duduk, saya kasih dia kuih kotak. Rupanya dialah yang rezeki makan. Nama bapak siapa? Purba. Oh, si Purba lah yang cocok makan ini. Yalah. Itulah cerita kuih haram tadi. Oleh sebab itu Allah menjaga kita, anak cucu kita, jangan sampai kita makan haram ini. Sekarang saya berusia kurang 50 tahun. Berarti jelita, jelang 50 tahun. Pada usia 25 sampai 35, saya tak pernah melaksanakan sholat. Berarti mak lampir hijrah. Siapa yang tak pernah punya masa lalu? Jangan kalian ketawa. Siapalah di masjid ini yang tak punya dosa? Betul? Al-insan, manusia, makanul khata' wan nisyan, tempatnya silap, salah, lupa dan dosa. Di antara kita semua ini, dua lantai ini, siapa yang paling banyak dosanya? Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dialah yang paling banyak salahnya. Siapa yang paling banyak salahnya di antara kita ini? Kalian jaga juga lah perasaan hati Ustaz. Apalah salahnya kalian pura-pura diam, kan bisa. Kenapalah mesti kalian cakapkan Ustaz, Ustaz? Pertanyaannya, bagaimana cara membayarnya? La kafarata laha illa dzalik. Salat yang tinggal tak bisa ditebus dengan apapun. Tak bisa ditebus dengan umrah, menangis di pintu Ka'bah, ya Allah. Tak bisa. Salat yang tinggal mesti ditebus dengan salat. Salat apa namanya? Salat qadha. Qadha bukan cuci tangan. Qadha. Cara berniatnya, usalli fardal isya arba'a raka'atin qadha'an. Besok habis subuh, usalli fardal subuhi raka'ataini qadha'an. Jangan dibuat di masjid, qadha'nya di rumah. Kalau dibuat di masjid nanti kawan berbisik, aliran sesat. Siapa ustadznya? Ustadz Somad. Kan betul. Aku udah lama curiga, memang ku tengok mukanya itu agak-agak sesat memang. Nah, aku juga yang kena. Mazhab yang paling tua mazhab Hanafi, mazhab nomor 2 mazhab Maliki, mazhab nomor 3 mazhab Syafi'i, mazhab nomor 4 mazhab Hambali. Sepakat 4 mazhab
bahwa sholat yang tinggal wajib diqadha, tidak ada ikhtilaf. Jelas? Cara mengqadhanya, selesai sholat langsung satu sholat. Jangan besok orang masjid jami tak ada yang ke pasar, tak ada yang ke kantor. Pas ditanya, kenapa jamaah masjid jami di rumah semua? Mengqadha sholat 3 tahun. Bukan begitu caranya Pak Bu. Caranya adalah setiap selesai sholat satu sholat. Sampai kapan? Sebanyak yang ditinggalkan. Saya meninggalkan sholat Pak Ustadz 10 tahun. Laksanakanlah qadha 10 tahun. Kalau dalam 2 tahun ini saya mati, alhamdulillah pemutihan. Mudah-mudahan diampunkan Allah semuanya, karena sudah berusaha. Allah tidak membebani di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya, dosa ibu, dosa bapak, dosa kita semua. 2. Apabila belum terbayar lunas, mungkinkan Allah mengampuninya Pak Ustadz kalau kita sudah berusaha berikhtiar, mati kita ajal sudah sampai. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain syirik diampunkan Allah. Di antara contoh syirik Pak Ustaz, berdukun. Kata dukun, kau ambil tai hidung, tai kuping, tai telinga, gulung pakai kapas, dibakar, masukkan ke kopi laki kau, biar supaya dia patuh taat sama kau. Nah, akhirnya suami itu lembu cucuk hidung. Bang, aku mau pergi arisan, aku mau ke mall, aku mau shopping, minta duit, kau mandikan anak, cuci motor, cuci mobil, pel lantai. Dah abang, neraka jahanam tempat kalian. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu bisa jadi surgamu, bisa jadi nerakamu. Suami yang bagaimana? Suami yang taat kepada Allah, yang takut kepada Allah, bukan suami yang petantang-petetek. Kau jadi istriku, surgamu di bawah tapak kakiku. Maka surat tanahmu, STNK BPKB kasih sama aku. Itu pembodohan. Karena dalam Islam, harta suami punya suami, harta istri punya ibu. Misalnya orang kaya, ayah ibu sudah tua, meninggal, dan karena itu pula lah bapak tuh meminang ibu. Punya kos-kosan 100 pintu, mobil, punya sudako namanya, punya kocan, punya angkutan. Lalu kemudian ibu punya duit, ibu sebulan dapat duit 50 juta, bapak punya gaji sebulan 10 juta. Apa bedanya? Dalam 10 juta bapak itu ada hak ibu, namanya nafkah. Tapi dalam 50 juta ibu tidak ada hak bapak sedikit pun. Jelas? Ibu bekerja, bapak pun kerja. Bapak dapat gaji, ibu dapat gaji. Apa bedanya? Dalam gaji bapak ada hak ibu dan anak, namanya nafkah. Dalam gaji ibu tidak ada hak bapak, bulat punya ibu. Hebat apa tak hebat? Makanya ibu kalau duit banyak bisa berzakat ke suami, tapi suami tak bisa berzakat ke istri. Ibu punya duit banyak, kasihan ibu sama suami, ibu panggil, sini kau fakir miskin sebentar, aku mau bagi-bagi zakat nih. Nah ini dah kan, bang, aku cinta sama kau bang,
Jangankan gajiku ini, jangankan surat tanahku ini, jangankan STNK BPKB, nyawa aku kasihkan sama kau bang. Kesalahanku dalam hidup ini cuma satu bang. Apa tuh dek? Jatuh cinta sama kau lah bang. Betul bu? Betul pula kan orang. Sahabat Nabi meyakini ketika dia memeluk Nabi karena cintanya maka dia bisa bersama Nabi di surga. Apakah boleh kami selain mencintai Rasulullah juga mencintai ulama? Karena saya ingin memeluk Pak Ustadz. Laki-laki mencium tangan Pak Ustadz seraya memohon barakah dari Allah, meminta doanya semoga anak saya Abu Bakar bin Husain dan Hania menjadi anak yang soleh dan solehah. Riwayat tentang Ukasyah masih diperselisihkan. Jadi ceritanya itu begini. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kuntu jalattu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, cambuklah, balas. Siapa di antara kalian yang punahnya pernah aku cambuk, cambuk. Sahabat mengatakan, semua sahabat tertunduk. Semua sahabat tertunduk mengatakan, karena mereka tidak, siapa yang sanggup membalas Nabi? Lalu kemudian berdiri satu orang, saya. Oh, sahabat yang lain sudah menyiapkan pedang, pancung kepalanya Rasulullah. Kata Rasul, jangan, biarkan dia. Ambilkan cambuk, beri ke dia, biar dia cambuk saya. Nabi tidak mau dibalas di akhirat, lebih baik dibalas di dunia. Beri dia cambuk, biar dia cambuk saya. Kata dia, cambuknya mesti cambuk yang pernah kau pakai waktu mencambuk saya, biar sakitnya sama. Cambuknya ada di rumah Sayyidatuna Fatimah. Maka sahabat mengambil cambuk, ambil, nih silakan cambuk. Kata dia, waktu engkau mencambuk aku, waktu itu aku tidak pakai baju, maka biar sama, maka Rasul mesti buka baju, biar jangan kena ke baju jubah, biar langsung ke kulit, biar sakitnya sama. Sahabat udah geram, ini kita pancung kepala orang ini. Lalu kemudian cambuklah. Begitu sudah mendekat, lalu kemudian dia peluk Rasulullah SAW. Dia peluk tubuh Nabi, dia ingin, kata dia, kulitku yang hina ini bisa menempel ke kulit Nabi Muhammad SAW. Karena aku tidak yakin, karena aku orang berkulit hitam, aku bukan bangsawan, aku tidak yakin aku bersamamu. Dalam hadis lain dikatakan Nabi, almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Mudah-mudahan kecintaan kita juga akan membuat kita bisa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang status hadis ini masih diikhtilafkan di antara ulama. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak ada. Terlepas dari itu semua, bahwa isinya bercerita tentang cinta dan bagaimana cara dia meraih cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum mengikuti pesan dari orang yang sudah meninggal lewat mimpi? Dalam mimpi itu orang yang meninggal berpesan tentang dirinya pernah berhutang dan minta untuk dilunaskan. Ada buku judulnya, buku judul paling singkat 3 huruf, R-O-H, Roh. Yang menulis namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Buku ini sudah diteliti di Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh. Jadi disertasi doktor. Yang dapat gelar doktor gara-gara buku ini namanya Dr. Bassam. Sudah diteliti. Di dalam itu cerita, jadi buku Roh ini cerita tentang roh. Ada ulama meninggal, anaknya mimpi, kata dia pergi ke dapur, buka tutup, tahu tempayan dari tanah liat, tembikar, buka, di dalam itu ada emas, bayarkan hutangku pada sebulan. Besok pagi anaknya buka, bawanya emas tuh, tanyanya orang, apa betul kau punya ada piutang? Iya, coba sebutkan orang-orangnya, jangan ceritakan mau aku bawa emas.
Kalau cerita bawa emas semua orang ngaku nanti. Apa betul kau ada punya beberapa piutang? Ya, coba sebutkan. Kepada sebulan, kepada sebulan, kepada sebulan. Pada sebulan berapa? Sekian. Ah, ini bayar. Nah, gitu cara. Jangan langsung kasih. Aku mau menyerahkan emas nih. Inilah yang kutunggu kata dia. Ada orang mengaku dapat mimpi dari almarhum kakek. Dia berkata kakek dalam mimpi itu minta bayarkan utang. Ke siapa? Sementara tak ada bukti utangnya selama kakek hidup, dan tak pernah juga kakek menyebut tentang perkara. Kalau tak ada, macam mana membayarnya? Orangnya tak jelas, jumlahnya berapa. Kalau tadi jelas, datang kau ke Sianu, jumpai dia, bayarkan aja. Kalau tak jelas, mimpi itu 3. Yang pertama, ilham dari malaikat. Yang kedua, bisikan setan. Yang ketiga, apa yang antum rasakan, antum lihat beberapa saat sebelum tidur, itu terbawa ke mimpi. Jangan heran kalau beberapa jamaah mimpi jumpa Ustadz Somad, karena yang terakhir ditontonnya. Alhamdulillah yang ngaku-ngaku mimpi jumpa saya ini 3. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak kecil. Belum pernah anak gadis. Hukum membawa anak kecil ke masjid dalam masa yang sama membiarkan anak mengganggu orang sedang sembahyang. Ada namanya sobi, ada namanya mumayyiz, ada namanya amrat, ada namanya baligh. Baligh dah menimpi, dah baligh. Amrat dah tumbuh tipis. Tipis macam saya inilah, tumbuh tipis. Mumayyiz sudah boleh membezakan mana makanan, mana kotoran. Sabi belum boleh membezakan. Jadi kalau budak kecil dia agak ribut, menjerit, kita katakan dia diam, ini mumayyiz. Tapi bila kita cakap gini, dia pula balik begini. Itu sabi. Yang kita bawa ke masjid ni yang mumayyiz. Sebab yang sabi ini dia tak terkendali. Ayah dia takbiratul ihram, dia pun berkata game dah mula. Pak cik di samping ni, sebelah ni sembayang, dia letak cermin mata dia di bawah. Manakala ayah ni sembayang, budak ni berlari. Setiap budak ni berlari, pak cik ni kata dia takut terpijak. Lepas sembahyang, assalam, tak sampai salam kiri, assalamualaikum, anak engkau ni. Jadi yang kita bawa ni yang mumayyiz. Yang sobi tak boleh terbawa. Berapa umur mumayyiz ni? 4 tahun, 5 tahun. Tengok budak. Berapa budak? Ada pula puan bercakap, saya Pak Ustaz, jangankan anak, laki saya pun belum mumayyiz lagi. Na'udzubillah. Apa hal ni? Ini. Jadi kita bawa. Nah, mumayyiz ni di mana sop dia? Budak yang mumayyiz belum akil baligh, dia sebenarnya tidak memutus sop kalau cukup 2 syarat. Jadi kalau ada orang sembahyang, dia letak anak dia di sebelah, sebenarnya budak ni tak memutus sop. 2 syarat. Syarat yang pertama, budak ni dah berkhitan. Jadi kalau budak kecil lahir 8 hari, akikah 7 hari berkhitan, maka sesungguhnya sudah bersih. Yang kedua, wuduk dia betul. Kenapa budak-budak kecil kita larang? Budak kecil belakang, sebab dia tak cukup 2 syarat. Saya tengok budak kecil, budak tadika, dia ambil air, ambil mata dia je, kaki dia sipak-sipak air, ayah dia tak tengok. Yang kedua, budak kecil di tempat kita banyak belum berkhitan. Dan tak mungkin pula ada satu security di pintu cek, dah ni dia kena hafal, ni belum, ni belakang. Macam mana kita tak tahu? Jadi sebab kita tak tahu budak ni wuduknya betul ke atau tidak, apakah dia ada berkhitan belum, maka untuk al-khuruju minal khilaf, supaya keluar daripada khilaf, budak kecil buatkan satu saf di belakang supaya tak putus saf belakang. Budak kecil. Tapi budak kecil ni kalau dia saf belakang meribut, tidak. Masjid tempat saya, Masjid Agung An-Nur namanya, budak kecil tenang. Saya tazkirah Ramadan, budak kecil tenang.
Saya heran, kenapa budak kecil tenang? Rupanya di belakang ada satu bawa rotan. Apa sembahyang? Saya tanya, oh patut budak ni tak meribut, engkau pukul? Tak ada Ustaz, kita tengok aja. Di muka Ustaz saya senyum, tapi muka budak ni. Ini tentang budak kecil, kita bawa ke masjid. Kalau di masjid masih ada budak kecil, berbahagialah. Berarti apa? Masjid kita 20-30 tahun lagi tetap ada yang iktikaf kajian duha salat berjamaah. Allahu Akbar. Tapi kalau di masjid sudah tak ada lagi budak-budak, oh, kita tak tahu masjid kita boleh jadi macam masjid di Andalusia. Masjid Andalusia tak ada lagi orang sembahyang. Datanglah turis datang ke Andalusia, dia tengok dah jadi museum, tak ada lagi orang sembahyang. Dia nak sembahyang pun tak boleh, forbidden, tak boleh sembahyang. Maka dia azan di situ, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Polis heran, apa awak azan sini? Batu-batu ni dah rindu lama tak mendengar azan. Jangan sampai masjid kita menjadi masjid seperti di Andalusia, sebab tak ada lagi budak-budak sembahyang. Tapi tetap kita atur, jangan sampai balik dari masjid semua naik, marah naik. Kata puan di rumah, abang ke masjid nak hilangkan setan, aku berjumpa setan di masjid. Izin tanya Ustadz, saya seorang mahasiswa dan santri yang masih menghafal Quran, mohon doanya jadi gini Ustadz, panjang ceritanya nih. Saya tiba-tiba ada rasa suka sama akhwat. Alhamdulillah, daripada kau suka sama ikhwan. Lagi tren sekarang LGBT, laknatullah alaihim ajmain. Tapi saya masih mau belajar dan belum mampu ke jenjang pernikahan. Jadi apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Kata Nabi, famal lam yastati, yang belum sanggup nikah, fa'alaihi bisawum, banyak-banyak puasa sunat. Kalau perlu tiap hari puasa, bagus, irit belanja, nabung untuk nikah. Kalau puasa tidak masuk asupan gizi ke badan, maka tekanan libido seksual menurun. Teman kamu nanti nunjuk, guys, ada cewek cantik, mana aku nggak kelihatan lagi. Gila. Itu yang baju hijau, oh kelihatannya kayak semangka katanya. Mengungkapkan perasaan ini atau gimana Pak Ustadz? Kau baru semester 1 udah mau mengungkapkan perasaan. Selesaikan dulu kuliah. Selesaikan kuliah S1. Habis itu nanti kerja. Setelah itu baru kau menikah. Sementara itu nabung. Sementara itu kerja. Tapi nanti kalau saya udah ketuaan, apa masih ada orang yang mau sama saya Pak Ustadz? Saya ini udah tua nih kan. Udah tua nih udah 45 tahun, kurus, hitam dan tidak ganteng. Tapi cobalah kalian baca komen-komen di YouTube sama di Instagram sama di TikTok itu. Apa komen mereka? Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Nah, sedang aku aja yang udah tua, udah lisut, udah kering nih masih banyak orang mau. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng, yang muda-muda. Jadi yang penting fokus aja kalian belajar. Saya kasih tahu, saya 4 tahun di Mesir nggak pernah pacaran, 2 tahun di Maroko nggak pernah pacaran. Kenapa orang tak mau? Karena perempuan itu mau jalan sama kau kalau kau punya duit. Kalau kau punya duit tak ada perempuan mau. Kalau ada perempuan mau kau tak punya duit, itu perempuan bodoh. Betul tak Bu? Jelas. Saya minta pendapat, pandangan dan solusi dari Ustadz. Udah jelas tuh, jelas solusinya tadi. Jelas, serius saja belajar.